Technical View Pound Sling 18 Juni 2021 jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Running price berada 1.3896. Kemudian untuk area tertinggi 1.3943 dan low di 1.3854. Oke, sebetulnya skenario yang sempat kami share tadi pagi sudah benar secara tren, karena memang dia sempat rebound 1.3943 kemudian turun sampai 1.3854 ya. Hanya sayangnya teritori untuk area sell kita itu berada di teritori 1.3945 atau 1.3960. Sedikit saja, tipis saja dari area high yang tercipta sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan melihat apakah potensinya masih tetap sama atau memang kita harus turunkan area sell kita ya. Kita lihat dari sini salah satu alasannya kenapa dia akan turun. Pertama adalah teritori area 1.4004 kemarin sudah ditembus, kemudian ya sempat menurun sampai teritori kurang lebih 1.3895. Kemudian sangat wajar kembali kalau misalkan hari ini akan ada sedikit pullback kemudian didominasi dengan penurunan. Nah, ekspektasinya adalah penurunan akan tercipta kurang lebih equal dengan bagian kiri. Anda bisa lihat di sini, bagian kirinya kurang lebih ada teritori 1.3822 ataupun 1.38, ini adalah 1.3801. Nah, jadi yang skenario kemarin sempat saya sampaikan bisa saja ini terjadi potensi atau peluang dari cup and handle ya, tapi bentuknya lebih kepada inverse ya. Karena cup and handle biasanya dari bawah menuju ke atas, ini adalah dari atas menuju ke bawah. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan dia terjadi rebound dan potensi reboundnya akan tertahan di zona 1.3980-an atau 1.400. Nah, ekspektasinya seperti itu. Kita lihat lebih jauh di grafik H4 untuk intraday hari ini, karena untuk round bottom ataupun inverse cup and handle-nya masih cukup lama. Nah, di grafik H4 tadi pagi ternyata teritori yang saya tarik di sini ya, awal mulanya adalah saya menarik areal penurunan terakhir. Lalu kemudian saya kembali memanfaatkan peluangnya dari area 38.2%, 50% ataupun 61.8%. Disitulah angka muncul di kisaran 1.3945 ataupun 1.3960. Sebetulnya yang saya coba incar akan berada di teritori ini. Ya, sayangnya ternyata dia tertahan di zona 38.2% atau lebih tepatnya sedikit di atas 38.2%, yaitu 1.3943. Oke, kita lihat ya, ini sudah turun. Kemudian dia reverse ya, atau lebih tepatnya dia pullback dulu karena ini belum selesai ya. Lalu kemudian areanya tertahan di zona yang sama. Ya, ini bagian kirinya kurang lebih seperti itu. Itu sebabnya kalau misalkan kita asumsikan untuk malam hari, saya rasa teritori sell akan masih tetap sama, kurang lebih 1.3945. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti ini, saya rasa kita harus turunkan area sell kita kurang lebih di zona 1.3902 ataupun maksimum di 1.3922. Nah, nantinya TP pertamanya akan kita set kurang lebih di zona ini ya, 1.3885 ataupun maksimum di 1.38. Ini adalah area 40 ya, 40 atau 50. Nah, sementara SL karena kita menggunakan area 23.6%, saya mengambil SL-nya kurang lebih berada minimum di atas area 38.2%. Nah, itu berarti di 1.3945 atau mungkin saja di zona 50%. Nah, kita tinggal perhitungkan dari zona sell kita apakah itu terlalu dekat apa tidak, karena biasanya kalau terlampau dekat biasanya itu dengan mudahnya akan disentuh. Tapi juga kalau misalkan beracu kepada areal Fibonacci retracement, karena kita menggunakan area sell di 23.6%, maka teritori stop loss itu akan berada di atas 38.2% dan di bawah 50%. So, selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 18 Juni 2021, 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1924 dan low 1.1884. Running price kembali di titik 1.1917. Oke, skema sell yang sempat kami share tadi pagi berada di teritori 1.3 atau 1935 sampai 1.1950. Sayangnya sempat terhenti di 1.1924, tapi kita akan lihat ya, secara tren tadi sudah benar turun ke 1.1884. Jadi kita lihat ini apakah peluang untuk kita manfaatkan kembali sell atau directly kita langsung eksekusi saja di 1.1915 ya. Oke, secara garis besar daily chart tetap berada di bawah MA 200, bahkan ini termasuk penurunan terbesar kedua ya, dan dia akan dinominasi dengan penurunan. Nah, otomatis
Kalau seperti ini, kita akan melihat potensi peluangnya akan relatif lebih dominasi ke area bawah. Teritori biru itu berada di teritori 1.1830 atau kurang lebih 1.1837 ya. Jadi ini kita sudah tandai, kita tinggal nantikan saja apakah dia bisa tergelincir lebih jauh apa tidak. Sementara kalau untuk bullish sendiri, saya rasa PR utamanya kita harus melihat dia mengatasi level 1.1965 ataupun 1.1970. Jadi teritori sell yang tadi pagi sempat kami share, itu masih teritori yang cukup normal karena memang itu adalah titik tengah dan penentuan. Dan bisa ya naik atau bisa kembali rejection dan akhirnya turun. Jadi kemungkinan teritorinya masih tetap sama. Sementara di grafik 4, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, ternyata penurunan tadi siang atau tadi pagi lebih tepatnya itu tepat berada di 0% ya. Jadi kalaupun misalkan dia 0%-nya kita memiliki 1.1889, tapi Anda lihat sendiri tail ini 1.18 atau 1. Ya, lebih tepatnya 1.1884. Jadi kita masih menilainya ini masih tetap dalam koridor yang sangat wajar. Jadi ekspektasi kita untuk area pullback itu kemungkinan masih akan bisa dicapai. Tapi ya kita coba lihat dulu. 38.2%, 50%, 61.8%. Kita akan coba untuk menerka apakah ini bisa diandalkan di area 61.8 atau di 50%, atau mungkin saja kita eksekusi di 38.2%. Kita lihat pelan-pelan, 38.2% di 1.1933, sementara teritori yang kita inginkan adalah 1.1935. Oke, berhubung sekarang sudah berada di 1.1913 kembali, kita asumsikan saja area sell kita akan berada tepat di area 38.2%. Itu berarti 1.1933. Tapi untuk mendekatkannya berarti kita asumsikan turunkan areal sell kita di zona 1.1930 ataupun 1.1945 ya. Nah, kalau itu yang sudah dibentuk, maka SL-nya itu akan berada di atas 61.8%. Karena 61.8% 1.1960 juga berdekatan dengan 76.4% di 1.1970, Anda bisa memilih antara teritori ini atau di atasnya 76.4%. Jadi kalau misalkan mau mengantisipasi seperti itu, Anda bisa sesuaikan dengan keadaan equity tentunya. Oke, jadi area sell kita turunkan di 1.1930, 1.1945 dari sebelumnya 1.1935 dan 1950 ya. Untuk TP-nya, TP pertama kita setting di 1.1895, biarkan saja, itu area TP pertama kita. Sementara untuk TP keduanya kita tetapkan juga di 1.1835. Stop loss itu kita sesuaikan kurang lebih di teritori 1.2000. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.